Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga di tengah pandemi seperti saat ini, kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita masuk ke materi baru, karena kemarin kita sudah menyelesaikan satu bab ya, yaitu hakikat ilmu fisika. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab baru. Bab apa itu? Bab besaran dan pengukuran. Seperti biasa, sebelum memasuki bab, Bu Ukti akan memberikan kalian pertanyaan terlebih dahulu mengenai bab yang akan kita pelajari, yaitu besaran dan pengukuran. Pertanyaan pertama, apa itu besaran? Ada yang tahu? Apa itu besaran? Disimpan dulu jawabannya. Pertanyaan kedua, kalau kalian sudah tahu apa itu besaran, coba jawab pertanyaan kedua dari Bu Ukti. Apa saja contoh besaran? Gimana? Bisa menjawab dua pertanyaan ini? Disimpan dulu ya, karena Bu Ukti akan membahas jawaban dari dua pertanyaan ini setelah Bu Ukti melakukan survei. Bu Ukti akan melakukan survei terlebih dahulu nih ke kalian. Survei pertama, Bu Ukti mau tanya, menurut kalian manakah makanan, Bu Ukti salah ketik ya, manakah makanan yang lebih enak? Coba kalian jawab, manakah makanan yang lebih enak? Ada mie ayam, bakso, dan ayam geprek. Coba kalian pilih. Kalau Bu Ukti tim ayam geprek. Survei yang kedua, manakah, ada yangnya semua ya, Bu Ukti salah ketik ya, manakah pemandangan yang lebih indah? Pantai, gedung tinggi atau bangunan-bangunan kuno, atau gunung? Kalian lebih suka pemandangan pantai, bangunan kuno, atau gunung? Kalau Bu Ukti lebih ke pantai deh. Nah, terus sekarang, manakah yang lebih ganteng? Mana nih yang lebih ganteng? Ayo, Lee Min Ho kah? Zayn Malik kah? Atau Mas Dilan? Ayo, mana yang lebih ganteng? Kalau Bu Ukti ditanya mana yang lebih ganteng, Bu Ukti akan menjawab Lee Min Ho. Ganteng sekali ya Lee Min Ho ini menurut Bu Ukti. Nah, sekarang survei keempat, manakah yang lebih tinggi? Nah, ada ayah, ibu, dan anak. Manakah yang lebih tinggi? Nah, tadi Bu Ukti sudah melakukan 4 survei ya. Survei pertama, Bu Ukti, mana yang lebih enak? Survei kedua, Bu Ukti menanyakan mana tempat yang lebih indah. Yang ketiga, Bu Ukti menanyakan mana yang lebih ganteng. Dan yang keempat, Bu Ukti menanyakan mana yang lebih tinggi. Coba kalian perhatikan dari keempat ukuran ini. Ukuran enak, indah, ganteng, dan tinggi. Ternyata dari keempat ukuran ini, Bu Ukti bisa bagi menjadi 2 pilihan atau 2 kelas, di mana enak, indah, dan ganteng itu Bu Ukti sangat yakin di antara kalian pasti jawabannya akan menjawab beda-beda. Setiap orang memiliki jawaban yang berbeda-beda. Tadi pas enak, pasti ada yang jawab mie ayam, ada yang jawab bakso, dan ada yang jawab ayam geprek sama seperti Bu Ukti. Pas indah, ada yang menjawab gunung, ada yang menjawab bangunan kuno, dan ada yang menjawab pantai. Pas ganteng, ada yang menjawab Iqbal, ada yang menjawab Zayn Malik, ada yang menjawab Lee Min Ho, atau bahkan kalau kalian laki-laki biasanya menjawabnya nggak ada yang ganteng, Bu Ukti ganteng saya, kayak gitu kan bisa ya. Nah, tapi Bu Ukti sangat yakin ketika Bu Ukti menanyakan mana yang paling tinggi, pasti jawabannya itu akan sama. Kalian semua pasti akan menjawab ayah. Dari tadi kan ada 3, ayah, ibu, dan anak. Tapi ketika Bu Ukti tanyakan mana yang lebih tinggi, pasti kalian menjawab semuanya sepakat yang paling tinggi adalah ayah.
Nah, tinggi ini semua pasti menjawab sama. Nah, dari keempat ukuran ini, Bu Ukti bisa katakan nih, enak, indah, dan ganteng adalah bukan suatu besaran. Enak, indah, dan ganteng itu bukan besaran. Sedangkan tinggi adalah suatu besaran. Jadi, dari clue yang Bu Ukti berikan, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan apa itu besaran? Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Nah, masih ingat kan 4 besaran tadi, atau bukan besaran ya, 4 ukuran tadi? Ada enak, indah, ganteng, dan tinggi. Kalau enak, indah, ganteng, itu ada alat ukurnya tidak ya? Bisa dinyatakan dengan angka dan satuan tidak ya? Bisa dihitung nggak? Enaknya itu nilainya 80. Tapi kan pasti setiap orang punya penilaian yang berbeda-beda ya. Beda dengan tinggi. Tinggi itu bisa diukur dengan meteran. Ketika dia diukur dengan meteran, angkanya baik Bu Ukti atau kalian yang mengukur pasti nilainya sama. Berapakah tinggi ayah? Misal 182. Pasti angka dan satuannya sama. Itu yang disebut dengan besaran. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Nah, di sini besaran itu bisa diukur atau dihitung ya. Contohnya apa besaran yang diukur dan besaran yang dihitung? Di sini Bu Ukti berikan contohnya. Besaran ada yang dapat diukur dan ada yang dapat dihitung. Contoh besaran yang dapat diukur apa saja? Tadi panjang. Panjang itu bisa berupa tinggi, lebar, dan lain-lain ya. Terus waktu bisa diukur. Kuat arus, massa, suhu itu bisa diukur. Sedangkan besaran yang dapat dihitung itu ada energi, usaha, momentum, dan lain-lain. Nah, besaran juga dibagi nih. Yang pertama ada besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, yang kedua adalah besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok. Jadi besaran ada dua ya, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, besaran pokok dulu. Besaran pokok itu jumlahnya ada 7. Bisa kalian hafalkan ya. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama massa, satuannya kilogram, singkatan satuannya itu kg, dimensinya M besar. Besaran pokok kedua adalah panjang, satuannya meter, singkatan satuannya M, dimensinya L. Lalu ketiga ada waktu, satuannya second, singkatannya S, dimensinya T besar. Suhu, ini nih yang sering keliru tentang suhu. Suhu itu satuannya bukan Celsius ya, tapi Kelvin. Diingat-ingat, satuan internasional dari suhu adalah Kelvin, singkatannya K, dimensinya theta. Terus besaran kuat arus, satuannya ampere, singkatannya A, dimensinya I. Terus yang keenam, intensitas cahaya, satuannya candela, singkatannya CD, dimensinya J. Terus besaran pokok yang terakhir adalah jumlah zat, satuannya mol, singkatannya mol, molnya M-nya kecil, dimensinya N. Nah, ini 7 besaran pokok yang tidak diturunkan dari besaran lainnya. Nah, sekarang turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Misal, contohnya ada luas. Besaran luas itu diturunkan dari satu besaran pokok, yaitu besaran panjang. Nah,
Coba diperhatikan ini. Rumus luas adalah L sama dengan P dikali L kecil. Luas L besar ini sama dengan panjang dikali lebar. Panjang ini adalah besaran pokok panjang, lebar ini juga besaran pokok panjang. Jadi luas adalah besaran turunan dari satu besaran pokok, yaitu besaran panjang. Nah, contoh yang kedua adalah kecepatan. Besaran kecepatan diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu besaran panjang dan waktu. Lihat ini rumusnya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak itu adalah besaran pokok, waktu adalah besaran pokok waktu. Bu Uhti ulangi ya. Tadi jarak adalah besaran pokok panjang, sedangkan waktu adalah besaran pokok waktu. Jadi kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Nah, sekarang kita bahas tentang besaran pokok maupun besaran turunan dapat diukur dengan satuan baku maupun satuan yang tidak baku. Apa sih satuan baku dan satuan tidak baku? Satuan baku adalah satuan yang telah diakui secara internasional atau disebut juga dengan satuan internasional. Contoh nih, satuan internasional untuk panjang adalah meter. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Contohnya di Indonesia, ibu-ibu kalian nih, biasanya kalau membelikan baju buat bapak kalian pakainya satuan apa? Jengkal tangan ya. Nah, di Indonesia banyak satuan panjang tidak baku yang sering dinyatakan, yang sering digunakan. Menyatakan ukuran panjang dengan satuan jengkal tangan, atau sawah itu biasanya digunakan satuannya bau kayak gitu. Nah, itu adalah satuan tidak baku. Nah, sekarang ini contoh beberapa satuan internasional untuk beberapa besaran. Contoh, ada besaran gaya, satuan internasionalnya adalah Newton, simbolnya N. Besaran energi, satuan internasionalnya adalah Joule, simbolnya J. Tekanan, satuan internasionalnya adalah Pascal, simbolnya P, dan lainnya. Ini. Nah, sekarang masuk ke standar satuan. Di sini Bu Uhti mau tanya lagi nih, atau mau menanyakan soal apa sih yang sering kalian pikirkan? Pernahkah kalian memikirkan hal ini? Nah, ini. Pernahkah kalian berpikir, kenapa ya buah ini dinamakan apel? Kenapa tidak dinamakan motor? Atau mungkin, kenapa ya hewan ini dinamakan kuda? Kenapa tidak dinamakan pesawat? Kan bisa saja ya, apel dinamakan motor atau kuda dinamakan pesawat. Nah, pada hakikatnya, bahasa itu adalah sebuah kesepakatan. Jadi, sebelum kalian lahir, sebelum kalian ada, sebelumnya itu orang-orang terdahulu sudah bersepakat bahwa buah ini dinamakan apel dan hewan ini dinamakan kuda. Jadi bahasa adalah sebuah kesepakatan. Begitu juga dengan satuan. Pernah tidak kalian berpikir, mengapa 1 meter itu sepanjang itu? Tidak panjang lagi atau tidak lebih pendek? Terus mengapa 1 kilogram itu seberat itu? Tidak lebih berat lagi atau tidak kurang kayak gitu. Lah, mengapa 1 detik itu selama itu? Dan lain-lain. Nah, itu 1 meter, 1 kilogram, 1 detik merupakan sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut dinamakan dengan standar satuan. Nah, untuk standar satuan atau kesepakatan mengenai satuan, kalian bisa baca lebih detail di salah satu halaman website yang menurut Bu Uhti cukup lengkap. Kalian bisa kepo di sini ya, di https://www.fisikabc.com/2017 dan sebagainya. Bisa diklik nanti. Nah, itu materi tentang besaran.
Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat belajar walaupun kita ada di tengah pandemi. Bu Uhti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.